Kalau kita nggak ada kerjaan, kemudian copet, kerjaan juga sebetulnya gitu. Kalau nggak itu, enggak. Ngerampok kalau enggak kayak gitu ya. Nah, jadi perut kosong, oke, gitu. Harus diisi is oke gitu. Tapi jangan diisi dengan api neraka. Oh, gitu ya. Kalau kita mendapatkan ma'isyah atau kehidupan itu dari yang haram, ya, itu bukan berhenti di kita. Kalau apalagi kalau sudah punya anak, kita itu nurun. Gitu. Nah, kalau tubuh kita ini, ya, makan dari barang-barang yang haram, itu neraka lebih tepat, teman-teman. Na'udzubillah. Makanya bagi kita kaum muslimin dan muslimat, mukminat kayak gitu tentunya, walaupun bagaimana laparnya, bagaimana terdesaknya kayak gitu, kita harus tetap beringat pada Allah untuk menjadi orang-orang yang tetap dalam keadaan shiratal mustaqim. Shiratal mustaqim, lurus gitu. Nanti Allah berikan gagasan-gagasan, ya. Sepele saja misalnya gagasannya itu, gagasan orang yang ngelempar ini jadi teori akhirnya gitu. Ngelempar apa tahu kan? Turun lagi. Apa itu? Newton ya? Newton. Ya kan? Jadi teori, ya kan? Ya gitu. Ya, jatuh segala macam kayak gitu. Ya. Gagasan misalnya, sekarang kayu ini mahal, istilahnya langka, ya ketemu bajaringan. Gitu ya. Apalagi kayak itu. Jadi tinggal, nah kalau kita menggunakan akal pikiran kita yang Allah berikan, itu luar biasa, potensinya luar biasa. Nah, dan hebatnya itu semua manusia sama, mau di Eropa, mau di Amerika, di Indonesia, di Afrika, otak itu sama kadarnya, cuma dipakai tidaknya itu, ya dipakai dimanfaatkan tidaknya itu. Gitu. Makanya masalah sebetulnya adalah pemantik untuk menggunakan nikmat Allah, akal untuk berusaha gitu. Kemudian diimbangi dengan agama supaya kalau kena akal kadang-kadang ngakalin orang, gitu. Akalnya banyak tapi ngakalin orang. Ini nggak beres, gitu ya. Nah, makanya harus dikatakan ada hidayah tertinggi, itu adalah hidayah din, hidayah agama, gitu. Sehingga kita menjadi manusia yang beradab. Bahkan ya kalau sudah megang agama kuat itu dalam keadaan sangat kepepet sekalipun, mungkin masih ingat ya sejarah para sahabat yang berperang, yang kehausan, kayak gitu, dikasih minum, temennya mau kehausan, dia nggak minum, temennya namanya Isar, Al-Isar, itu akhlak yang paling tinggi. Gitu. Dia juga butuh sebenarnya aus, tapi ngeliat temennya, akhirnya satu-satu syahid, ya, Masya Allah, kayak gitu. Ini tingkatan tinggi kayak gitu. Isar, ya. Isar itu apa namanya? Mendahulukan orang lain dari peringatan. Dan itu yang harus menjadi budaya kita sebagai kaum muda, ya kan? Generasi muda, generasi milenialnya, kaum muslimat itu harus itu, ya. Yang mesti ditemukan dari pemuda-pemuda sekarang ya. Iya. Karena egois. Memang juga cobaannya berat juga sekarang. Ya. Berat sih. Karena semakin dekat kiamat itu, semakin berat cobaannya. Makanya salah satu penyelamat itu adalah perkuat ingatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berzikir kayak itu, ya. Kalau ada yang ngehina, ngebully, biarin aja gitu. Sabar ya. Sabar aja gitu. Sabar. Jadi harus sabar gitu, ya. Ya mungkin ada lagi. Oke, ini Zat. Terakhir nih Zat. Gitu. Jadi tadi yang sudah kita bahas itu kan, jadi memang Islam itu benar-benar Masya Allah sudah benar-benar mendampingi kita, memberi pedoman bagi kita. Nah, ini nih bagi teman-teman kita yang di rumah sana, Ustaz, saudara-saudara kita, remaja-remaja kita nih, sahabat-sahabat kita, yang lupa atas jati diri dia sebagai seorang muslim, Ustaz. Mereka akan lupa dan nggak bangga sebagai seorang muslim. Padahal kan, nih, apa sih sebenarnya? Biar mereka juga tahu nih, Ustaz, keistimewaan seorang muslim dalam segala hal. Maksudnya, ternyata kita sebagai seorang muslim itu adalah hal yang sangat istimewa, gitu. Allah berikan hanya kepada kita dan saudara-saudara kita. Nah, apa yang paling utama nih? Hal yang
sangat amat istimewa kita sebagai seorang muslim dalam menghadapi pandemi ini, Ustaz. Ya. Baik, terima kasih Nafal ya dengan Dito dan Radit ya yang setia duduk sambil ngopi aja ngopi. Oh iya, ngopi deh. Ngantuk lagi. Ngantuk. Jangan lupa ngopi kuy. Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi banyak sebetulnya keistimewaan orang muslim itu, orang yang beriman itu, cuma jarang yang menyadari. Iya. Jarang menyadari kayak gitu. Ya. Jarang mensyukuri akhirnya karena nggak sadar, nggak syukur kayak gitu kan. Kayak gitu. Padahal Rasulullah SAW dan hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, nomor 2999 itu menyebutkan bahwa ajaban li amril mukmin ya. Sungguh istimewa gitu. Ya. Kedudukan orang mukmin itu sungguh istimewa. Ya, kenapa? Li anna amrohu kullahu khairun. Ya. Karena seluruh perkara untuk orang yang beriman itu baik. Seluruh perkara. Walaisa dzalika illa lil mu'min. Dan posisi terbaik ini hanya untuk orang yang beriman. Hanya diberikan untuk orang yang beriman. Jadi kalau orang yang tidak beriman itu nggak mendapatkan. Makanya kita kalau sudah beriman itu perlu merawat keimanan. Kenapa? Al-imanu yazdad wa yanqus. Yazdad itu artinya bertambah. Naik, ya, yanqus berkurang. Dengan apa bertambah? Bil a'malis sholihah. Dengan amal saleh ya. Jadi kalau kita mau menambah keimanan kita, perbanyaklah amal soleh. Ngaji ini adalah amal soleh. Ya. Ngobrol tapi terarah ini adalah ngobrol. Tapi kalau ngerumpi ngomongin orang dosa. Ini nih. ya. Jadi harus sering-sering. Ya. Jangan sukan-sukan. Ya. Datang aja ke Saungpang Ustadz ini ya kan, gitu beres kan. Datang ke sini kita ngopi yuk. Ngopi mah kenikmatan. Kalau ada yang nikmat untuk sehat nikmat itu. Sehat dan nikmat. Ya, nah ini luar biasa. Allah berikan kepada kita itu nikmat itu di dunia ini ya. Nah tapi kita harus ada poin untuk ke akhiratnya ya. Apa bahasan kita kayak pagi ini kan? Ya. Alhamdulillah kita bahas-bahasnya. Jadi posisinya paling ada ini. Jadi anak amratul khairun gitu. Wadzalika illa lil mu'min. Apa kriterianya? In asabatu sarau syakara. Fakana khairan. Gitu. Ya gitu. Jadi kalau seandainya mendapatkan ya kebahagiaan, kelapangan, keluasan, kenikmatan, syakara. Syakar bersyukur ya. Nah posisi syakaro ketika mendapatkan kenikmatan kayak gitu, misalnya lulus sekolah syukur ya kan, pagi-pagi sehat ya. Ada kopi, ada makanan itu alhamdulillah gitu. Ya kan, udara segar kayak gitu. Iya benar. Udara segar ini luar biasa ya, kayak gitu. Kenapa? Karena dengan udara segar ini kita bisa bernapas dengan lega kayak gitu ya. Bayangkan kalau kita berada di rumah sakit, aduh. Ya, kayak gitu ya. Makanya mudah-mudahan kita tetap sehat kayak gitu karena rumah sakit sekarang udah full. Mengurangilah ya dari kita yang ikut-ikutan. Ya, nah gitu. Nah, posisi sakaro atau bersyukur itu fakana khairan lahu. Maka baik untuknya. Jadi orang yang mendapatkan kenikmatan, posisi yang terbaik adalah bersyukur. Kalau kita punya uang, ya, banyak duitnya, kita banyak berinfak, banyak berzakat, ya, banyak berhibah, ya kan, banyak aneka ragam kebaikan-kebaikan dengan uang yang kita miliki. Kalau kita punya tenaga, ya, Ustaz masih belum kerja, apa gitu, kan kenikmatannya ada, apa? Tenaga masih ada. Waktu masih ada, bantu orang tua, itu juga bersyukur. Ya, melakukan ta'alum, ini juga sebagai kesyukuran kayak gitu. Karena kita hidup itu bukan hanya fisik, ada ruh yang harus dijaga. Harus dikasih makan. Iya benar. Ya, kayak perut kita nggak dikasih makan lapar, kayak gitu. Ruh
nggak dikasih makan juga lapar, cuma laparnya nggak kayak lapar perut gitu. Nggak keruyukan ya. Jadi kalau lapar ruh itu frustasi, putus asa, ya, kemudian males, galau, ya, galau. Itu kelaparan itu ruhnya itu. Ya, perlu dikasih makan. Makanannya bukan kopi, bukan ini, tapi taklim, baca Quran, nasihat. Itu makanan ruh. Karena dia nggak kelihatan jasad yang yang halus, sesuatu yang halus ya. Jasadnya itu jadi ruh kayak gitu ya. Artinya bekal ruh itu adalah banyak-banyak baca Quran, mengkajinya, mentadaburinya, itu adalah bekalnya kayak gitu ya. Nah, itu satu sisi ya. Wa in asabahu darra sabar ya. Jadi kalau seandainya dia mendapatkan musibah, kesusahan, ya kan? Nah, sabar. Dia itu bersabar. Nah, sabaro, ketika mendapatkan misalnya, atau bersabar ketika mendapatkan kesusahan ini, fakana khairan lah. Maka orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah itu baik baginya. Kadang-kadang musibah, kalau yang jelas memang kayak sekarang, kayak pandemik, kemudian kekurangan harta, kekurangan nyawa, kekurangan buah-buahan, kekurangan ini, itu kerasa ya. Gitu. Iya. Ada lagi musibah yang nggak kerasa. Apa, Ustaz? Musibah, namanya musibah apa? Nikmat. Oh iya. Jadi nikmat itu akan menjadi musibah sebetulnya ketika dia tidak bersyukur tadi kayak gitu. Kita punya harta itu nikmat ya. Tapi kalau kufur diazab oleh Allah. Dengan musibah. Musibah itu musibah kayak gitu. Dan banyak orang yang selamat ketika diuji dengan musibah. Tapi jarang ada yang selamat ketika diuji dengan nikmat. Ya, jadi di sinilah posisi orang yang beriman itu ya istimewaannya gitu, dan harus kita miliki. Amin. Dengan belajar ya, setahap merasakan. Kalau lagi pusing sekarang misalnya, aduh, madesu istilahnya. Madesu itu apa? Masa depan suram. Aduh, gue kagak ada masa depan nih. Gitu. Padahal masa depan kita itu harus selalu madecer namanya. Apa itu? Masa depan cerah. Gitu. Kenapa? Karena masa depan yang hakiki itu adalah surga. Kalau masa depan di dunia ini adalah hanya sementara. Ya. Makanya orang yang sukses di dunia belum tentu sukses di akhirat. Ya, kayak gitu. Ya, gitu. Maka kunci kata-kata kunci sukses itu dikatakan famang zuhziha anin nar ya wa udkhilal jannah faqad faza. Ya kan? Iya. Nah, kata bahasa Arab itu pakai zahzaha. Ya, bukan nakola yang dulu memindahkan gitu, bukan. Tapi artinya sama, memindahkan. Tetapi kalau udah pakai memakai kata zahzaha ya. Ini ngomongnya harus zahzaha gitu. Karena kadang-kadang famang zuhziha, ini salah udah. Famang zuhziha. Nah, itu. Ha ya ha. Enggak pakai ha. Artinya lain. Zuhziha. Zuhziha. Famang zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faza. Barang siapa yang sudah diselamatkan, dipindahkan dari api neraka ke dalam surga, faqad faza. Itulah kesuksesan yang hakiki. Tapi mudah-mudahan kita semenit ataupun sedetik ya jangan masuk ke neraka duluan. Karena neraka jahanam atau neraka itu sangat panas. Ya. Yang paling minimal panasnya saja itu, tahu ini kan bara api itu ya. Yeah. Kalau kita injak dengan telapak kaki kita injak misalnya telapak kaki kita gitu. Nah, ini yang paling ringan itu. Kalau di dunia kan yang kalau kita nginjak bara itu kan kakinya aja yang luka. Ya. Tapi kalau yang paling rendah di neraka itu diinjak oleh kaki, ini bergolaknya sampai kepala. Nauzubillah kayak gitu. Dan waktunya abadan abada. Ya. Nah, gitu. Ya, kayak gitu.
Jadi tidak akan menemui kematian lagi setelah disertai. Makanya apapun ya yang ada di dunia ini, mari kita ambil dari segi hikmah dan pahalanya. Kalau kita dapat nikmat, banyak-banyak beramal saleh, bersyukur. Kalau kita mendapatkan musibah, kita bersabar. Ya. Bersabar itu bukan pasif ya. Artinya bersabar itu adalah posisi di mana kalau bahasa mobil itu lagi nol nih, lagi press apa? Netral nih. Nah, misalnya netral. Siap siap diganti snellingnya ya. Udah gitu. Jadi udah kayak gitu. Nah, bersabar itu ya. Jadi bersabar itu tidak ada batasnya. Kalau ada batasnya namanya bukan bersabar. Iya, kadang orang tidak sabar. Sabaran ada batasnya. Ya itu enggak ada. Enggak sabar dia. Enggak sabar. Nahan doang dia. Sebenarnya enggak sabar. Makanya supaya tetap sabar, wasta'inu bis-sabri was-salah, kayak gitu. Jadi minta tolonglah untuk permasalahan itu dengan sabar dan salat. Nah itu ya keadaan yang muslim. Mudah-mudahan ngobrol kita ya, walaupun semenit 2 menit, kayak gitu, itu bisa bermanfaat. Dan lebih hebat lagi kalau apa yang sudah didapatkan itu diinformasikan lagi gitu, kepada yang lain. Ya, gitu. Nyambung terus. Nyambung. Antum dapat pahala, ya Pak Yusuf ini dapat pahala kayak gitu, ya kan? Kayak gitu. Semuanya gitu ya. Mudah-mudahan acara Ngopiko ini tetap berlangsung, gitu kan? Atau mungkin dengan suasana yang lain nanti kita kan yang jelas kita tetap untuk talabul ilmi. Man kharaja fi talabul ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang menuntut ilmu, nah dia itu dalam keadaan di jalan Allah sampai dia kembali. Mudah-mudahan itu aja mungkin ya untuk pertemuan kali ini ya, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala meridhai pertemuan kita. Amin. Oke. Silakan mungkin. Masya Allah, sangat amat berdaging apa yang kita omongin saat ini ya. Iya, sambil ngopi ya. Oke. Masya Allah. Alhamdulillah. Nikmat. Enak, nikmat. Alhamdulillah. Bukan kaleng-kaleng ya? Bukan kaleng-kaleng di kopinya. Oke, sahabat dimanapun berada, tadilah sedikit ngobrol-ngobrol kita dengan Kang Ustadz Yusuf ini sambil menikmati kopi yang Masya Allah Luar biasa. harum dan nikmat ini. Semoga yang kita obroli, yang kita dengarkan nasihatnya bisa kita implementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Dan bisa kita sebarluaskan pesan kebaikan ini ke saudara-saudara kita, ke teman-teman kita yang lainnya. Oke, mungkin untuk segmen Ngopiko ini, ngobrol perkara Islam dan income bareng Kang Ustadz Yusuf, berakhir sampai sini. Kita sama-sama agar lebih afdal kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sahabat-sahabat yang ada di rumah, sampai jumpa di Ngopikoy selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini, klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Terima kasih.